Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen operasi dalam pembahasan desain barang dan jasa. Bicara tentang pengembangan dan desain produk, tentunya berkaitan dengan bagaimana produk itu memiliki mutu yang baik, dan ini merupakan kunci sukses di dunia bisnis. Setiap perusahaan harus bisa fokus hanya pada beberapa produk saja. Seterusnya, bisa mempertahankan tingkat mutu produknya tersebut. Kebanyakan seorang manajer operasi produk selalu menjalin komunikasi dengan konsumen. Perusahaan harus mampu mencari produk, proses, dan pembahasan dan memasarkannya. Istilah produk dapat dipakai untuk sesuatu yang terlihat, tapi juga dapat digunakan untuk berbagai penawaran yang dilakukan oleh organisasi usaha jasa. Adapun keputusan produk mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Dengan tentunya selanjutnya bicara tentang seleksi barang dan jasa, tentunya memiliki hubungan dengan pilihan produk. Ini merupakan kegiatan pemilihan barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau klien perusahaan. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi proses yang mempengaruhi biaya peralatan, modal, desain, tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang, bahan mentah, dan tentunya proses yang digunakan. Peluang munculnya produk baru merupakan kegiatan seleksi, pencarian manfaat, dan desain produk. Muncul karena adanya peluang hadirnya produk baru. Ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografi atau penduduk, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan-perubahan lain, termasuk dinamika pasar, standar profesi, pemasok, dan penyalur. Bicara tentang kehidupan satu produk, produk itu sebenarnya lahir, lalu hidup, dan akhirnya mati. Kehidupan produk atau siklus hidup dapat dibagi dalam 4 fase. Fase pertama, introduction, berupa perkenalan produk, lalu tumbuh atau growth, dan diikuti dengan masa dewasa, maturity. Lalu diakhiri dengan kondisi decline atau menurunnya respon terhadap produk. Siklus hidup bisa hanya beberapa jam, beberapa bulan, tahun, ataupun dekade. Untuk itu diperlukan pengembangan dan pengenalan produk yang terus-menerus. Dalam hal ini, pengembangan produk memiliki 8 tahap yang harus dilakukan, dimulai dari ide, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk, ulasan rencana atau rancangan, pengujian pasar, pengenalan produk, serta yang terakhir evaluasi. Kompetisi berbasis waktu atau time-based competition. Ini merupakan unsur pengembangan produk baru yang bisa lebih cepat tentunya. Akan memperoleh keuntungan lebih besar daripada yang lambat dalam hal pengembangan produknya. Perusahaan yang dapat mengembangkan produknya lebih cepat daripada pesaingnya bisa diartikan telah belajar dengan lebih cepat dalam hal pengenalan produk di pasar, desain yang inovatif,
peningkatan mutu, serta penurunan biaya. Adapun waktu pengembangan yang lebih pendek menjadi tujuan yang penting untuk perusahaan dewasa ini. Tim formal dalam pengembangan produk bisa dibagi menjadi tim pengembangan produk, tim rekayasa nilai, serta tim keandalan produksi. Untuk bisa sukses biasanya kelompok kerja pengembangan produk memiliki dukungan dari manajemen puncak, kepemimpinan yang bersyarat dan pengalaman, serta organisasi formal yang tentunya memiliki program-program pelatihan di mana di dalamnya terdapat kelompok yang beragam dan memiliki tanggung jawab mengubah produk, termasuk dalam hal kemampuan produk untuk dipasarkan atau marketability, kemampuan diproduksi atau manufacturability, serta kemampuan purna jual atau serviceability. Manfaat adanya tim rekayasa nilai dan keandalan produksi antara lain mampu menurunkan biaya yang efektif dan cepat, penurunan kerumitan produk, standarisasi tambahan atas produk, peningkatan aspek fungsional produk. Dalam pengembangan produk terjadi juga yang namanya rekayasa nilai akan lebih baik, analisis nilai. Keamanan kerja yang rekayasa nilai terjadi ketika produk keandalan atau service dan desain produk. Sedang analisis nilai terjadi selama proses produksi ketika sudah jelas bahwa produk itu pasaran. Selanjutnya tentang mendefinisikan dan mendokumentasikan produk. Satu barang atau jasa harus didefinisikan sesuai fungsinya, yakni apa yang bisa dimanfaatkan konsumen dari produk tersebut. Lalu bicara tentang spesifikasi umum barang atau jasa, diperlukan untuk memastikan produk yang ada juga teknik pengembangan. Selain itu, setiap organisasi tentu butuh dokumen-dokumen yang menggunakan untuk mendefinisikan produknya. CAD artinya produk didefinisikan lewat spesifikasi nilai tertulis, di mana penerapan produk dan penerapan teknologi teknik. Kelompok menengah pada perbaikan desain, penurunan bahan mentah dan pembelian, penyederhanaan perencanaan, dan pengendalian produksi. Lalu juga perbaikan jalur proses dan penggunaan mesin, pengembangan seleksi kerja, dan penurunan waktu pemasangan alat, bahan dalam proses, dan waktu produksi. Bicara tentang dokumentasi produk, diantaranya atau salah satunya memiliki pendekatan menggunakan CAD/CAM yang memberikan manfaat antara lain dalam hal mutu produk, waktu desain yang lebih pendek, penurunan biaya produksi, ketersediaan database, memiliki kisaran baru yang tentunya mampu memunculkan kemampuan produk. Artinya dengan menggunakan teknologi CAD/CAM atau VR, memungkinkan perancang produk diseleksi menjadi lebih kreatif. Harus pula diiringi dengan pengadaan dokumen, biasanya berupa gambar perakitan yang berisi gambar yang menunjukkan visualisasi produk, diagram perakitan yang menunjukkan bentuk skematis atau cara merakit sebuah produk, lembar rute berupa daftar operasi, perintah kerja yang berisi lembar instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu yang tentunya disesuaikan dengan
Biasanya yang disebut produk itu terfokus pada yang terlihat atau barang, yaitu barang. Tapi produk juga mempunyai sisi lain yang tidak terlihat, yaitu jasa. Sebagaimana barang, bagian besar dari biaya dan mutu jasa didefinisikan pada tahap desain. Beberapa teknik dalam desain jasa. Pertama, penyesuaian produk dengan keinginan konsumen dapat dilakukan belakangan, ya, contohnya salon. Membuat modul produk agar penyesuaian dilakukan dengan cara membolak-balik modul itu. Contohnya dengan pendidikan melalui kurikulum. Membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi supaya bisa diotomatisasi atau dikurangi interaksinya dengan konsumen. Contohnya, pencairan cek lewat dokumentasi untuk produk jasa sering mengambil bentuk instruksi pekerjaan yang jelas yang membuat spesifikasi mengenai apa yang akan terjadi pada saat konsumen memperoleh kesan mendalam terhadap produk tersebut. Dalam produk jasa, keandalan produk dampaknya sangat positif sekali, di mana keandalan ini diekspresikan sebagai probabilitas satu komponen dapat berfungsi dengan tepat dalam jangka waktu tertentu. Saat mendesain produk, digunakan dua pendekatan untuk meningkatkan keandalan serta keandalan komponen sering merupakan isu dalam desain, yaitu dengan untuk mengukur keandalan sistem atau RS, juga memberikan unsur produk adalah perkalian dari masing-masing keandalan komponennya. RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dan selanjutnya. Artinya keandalan komponen secara sendiri tidak tergantung kepada keandalan komponen